Jumpa kembali dengan saya, Kuria CGP Angkatan 6 dari Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memiliki attitude yang lebih baik. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan untuk dilaksanakan. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Maka, penuhi kebutuhan dasar anak agar kegagalan karena telah berbuat kesalahan dapat diubah menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan siswa menjadi anak-anak yang merdeka. Anak-anak mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah saya. Pagi itu saya mengajar di kelas 10. Sesampainya di kelas, saya melihat kelas dalam kondisi kotor, sampah berserakan di mana-mana, di selasar kelas, di sudut ruangan, bahkan di depan sekitar tempat duduk guru. Saya mulai berpikir sejenak dan bertanya kepada seluruh siswa, apakah mereka nyaman belajar dengan kondisi kelas yang kotor? Secara serentak mereka menjawab tidak. Kemudian saya juga bertanya kepada anak-anak, apakah yang seharusnya dilakukan supaya kelas bersih sesuai dengan keyakinan kelas. Dan secara antusias mereka menjawab dibersihkan. Sebagian murid mulai bergerak dari tempat duduknya dan membersihkan sampah yang berada di sekitar mereka. Saya mengamati perilaku mereka dan saya melihat ada salah seorang mereka bernama Faisal yang malah menyuruh temannya untuk membuang sampah yang ada di sekitar bangkunya. Dengan perasaan kesal, tentu saja temannya menolak permintaan Faisal. Saya mendekati Faisal dan bertanya apakah Faisal ingin menyampaikan sesuatu. Faisal pun menyampaikan keberatannya untuk membersihkan kelas. Menurutnya, di kelas lain juga sama, kotor dan banyak sampah. Akan tetapi, mereka tidak disuruh bersih-bersih kelas. Saya mulai berpikir untuk berbicara secara intens dengan Faisal, menerapkan prinsip segitiga restitusi. Kemudian saya memanggil Faisal untuk berdiskusi dengan melakukan dialog sebagai berikut. Faisal, kamu tahu nggak kenapa dipanggil ibu ke sini? Nggak tahu, Bu. Tadi waktu bersih-bersih di kelas, ibu lihat kamu nggak bantuin, kenapa? Karena malas, Bu. Oh, karena males. Ibu paham kok bahwa nggak nyaman kan dalam situasi kelas yang kotor, ya kan? Apalagi kamu harus belajar. Tapi kalau disuruh nyapu-nyapu, ya kan pasti kamu nggak suka, ya kan? Bener, Bu. Jadi biarkan saja kan, Bu. Faisal, ibu beberapa kali pernah ngelihat kamu nih buang sampah sembarangan. Bahkan ibu lihat juga kamu nyuruh temenmu membuang sampah. Itu kenapa? Saya emang terbiasa, Bu, karena di rumah saja orang tua nggak nyuruh buat bersih-bersih. Kan ada mbak saya yang bersih-bersih. Di sekolah juga kan ada OB buat bersih-bersih. Oh, seperti itu. Jadi menurut kamu menjaga kebersihan itu bukan tanggung jawabmu, begitu?
Ibu, murid kan buat belajar saja, bukan buat beres-beres. Oke, Ibu ngerti sih bahwa tugas utama kamu itu di sekolah adalah belajar, ya kan? Nah, menurut kamu nih, apakah memiliki kesadaran dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan lingkungan itu bukan salah satu proses untuk belajar, Faisal? Iya sih, Bu. Nah, kemudian kalau kamu menganggap ini tanggung jawab kita semuanya, menurutmu apa yang harusnya kamu lakukan? Saya akan belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan diri dan lingkungan sekolah, Bu. Nah, hebat kamu Faisal. Udah mau belajar untuk lebih bertanggung jawab. Nah, menurut kamu caranya gimana? Saya tidak akan buang sampah sembarangan lagi dan tidak akan mengandalkan orang lain untuk membersihkan kelas. Oke, bagus, keren kamu. Faisal, apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas kita yang udah pernah kita buat nih dulu di awal-awal pembelajaran? Ingat nggak? Iya, Bu, ingat. Apa itu? Coba sebutkan. Menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul sekali Faisal ya. Jadi sekarang apa yang kamu lakukan supaya kesepakatan kelas kita ini terlaksana dengan baik? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu, betul sekali. Ya kan? Kamu harus sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkunganmu ya, Faisal ya. Iya, Bu. Oke, Ibu bangga sama kamu karena kamu sudah mau memperbaiki diri untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Makasih ya Faisal ya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, silahkan kembali ke kelas. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10 di jam pertama. Saat jam sudah menunjukkan pukul 7.15, seorang murid yang sebut saja bernama Faisal datang terlambat. Saya memintanya untuk masuk dan duduk. Agar tidak mengganggu proses pembelajaran, saya berpikir untuk memanggil anak tersebut ke ruangan saya setelah pembelajaran bahasa Inggris selesai. Berikut ini dialog saya dengan Faisal. Halo Faisal, ketemu lagi nih. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil Ibu ke sini? Tidak tahu, Bu. Tadi kamu masuk jam berapa datang sekolah? Jam 7:15. Jam 7:15. Iya, Bu. Nah, kita masuknya jam berapa, Jam Faisal? 7 tepat. Jam 7 tepat. Ibu boleh tahu nggak kenapa kamu terlambat hari ini? Karena tidurnya kemalaman, Bu. Tidurnya kemalaman. Ngapain aja malam? Main game. Terus apa lagi? Main game dan nonton TV, Bu. Main game dan nonton TV. Emang jam berapa kamu tidurnya tadi malam? Jam 10:30, Bu. Jam 10, setengah 11. Iya, Bu. Nah, menurut kamu datang terlambat itu attitude yang baik nggak menurut kamu, Faisal? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Oke. Kalau Ibu sadar sih, Ibu maklum bahwa setiap manusia pasti pernah ya salah ya datang terlambat. Sama Ibu juga pernah kok datang terlambat. Nah, di sini Ibu nggak mau cari kesalahan Faisal nih. Tapi mau kan Faisal kalau dibantu untuk menyelesaikan masalah supaya nanti nggak terlambat lagi sekolahnya. Ya kan? Iya, Bu. Terus kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang udah kita buat sama-sama di awal pembelajaran? Tahu, ingat. Apa? Disiplin dan tepat waktu. Nah, pinter. Nah, Faisal yakin nggak bahwa disiplin dan tepat waktu itu adalah baik untuk kita dan kamu semuanya untuk meyakini nilai itu? Iya, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu pengen tahu nih, kira-kira apa yang harus dilakukan Faisal? Tidur lebih awal, memasang alarm, dan tidak terlalu banyak nonton TV dan main game, Bu. Nah, seperti itu. Karena nonton TV dan main game itu, akhirnya kamu terlalu larut malam dan susah bangunnya. Ya kan? Iya, Bu. Masang alarmnya jam berapa? Jam 4:30 sebelum subuh. Sebelum subuh, supaya bisa sholat subuh juga ya, Faisal ya. Baik. Nah, kapan tuh? Dimulainya kapan kira-kira? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini? Iya, Nanti Bu. malam ya? Iya. Nanti malam udah mulai pasang alarm. Kalau bisa bangunnya jam 4:30 supaya subuhnya juga nggak ketinggalan. Ya kan? Ya, Bu. Janji ya, mulai hari ini, mulai nanti malam
Faisal pasang alarm supaya bisa bangun lebih awal. Habis sholat subuh jangan tidur lagi. Iya, Bu. Nanti kalau tidur lagi kesiangan Kebablasan. bangunnya, kebablasan. Ya, makasih ya Faisal ya. Iya, Bu, sama-sama. Besok jangan telat lagi ya nak ya. Baik, Bu. Oke, dah. Silahkan boleh balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal dari 10 TM 1. Setelah saya dibimbing oleh Bu Kuliah menggunakan segitiga restitusi, saya merasa lebih senang dan nyaman karena tidak disalahkan. Pada kegiatan ini, saya diminta untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah kami buat, dan saya diminta untuk mencari sendiri solusi atas kesalahan saya. Saya berterima kasih kepada Bu Kuliah. Semoga kedepannya saya bisa lebih bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia, salam guru penggerak.